Pagi hari sarapan biasa, makan roti pakai selai. Mereka, para sahabat, bersuka cita mendengar suara mempelai. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Sabtu sesudah penampakan Tuhan 10 Januari 2026. Sekali peristiwa bersama murid-muridnya Yesus pergi ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Seperti beberapa pribadi dan tempat kelompok-kelompok, hari ini sebagai Sabtu Imam, para umat mendoakan imam dan imam mendoakan umatnya. Dan semoga kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan semoga kita juga tetap mendukung dan mendoakan mereka yang terus mendoakan orang lain, supaya orang lain bertobat, supaya orang lain menjadi baik, supaya orang lain memperoleh keselamatan. Semoga mereka tetap tekun dan setia mendoakan siapa yang didoakan, supaya memperoleh keselamatan dan anugerah dari Allah.
Dan kiranya dialog dan percakapan antara Yohanes, antara orang Yahudi, antara para pengikutnya dan orang-orang di sekitarnya berkaitan dengan soal peristiwa Yohanes membaptis dan juga Yesus juga membaptis. Dan kemudian Yesus dan kemudian Yohanes memberikan jawaban, memberikan pernyataan dengan kerendahan hati, dengan spiritualitas utusan. Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Ada kerendahan hati di sana, ada kebaikan hati di sana, ada hati yang luhur, ada hati yang mulia. Kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki tanggung jawab, kita diberi kepercayaan, kita adalah utusan-utusan Tuhan, kita adalah nabi-nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian di zaman ini. Tetapi semoga kepercayaan, tugas, tanggung jawab, semua perbuatan baik yang kita lakukan tetap didasarkan pada spiritualitas utusan yang senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, seperti yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga godaan untuk memegahkan diri, godaan untuk tinggi hati, godaan seolah-olah dunia, bahkan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita pantas dan harus berterima kasih kepada kita yang mendorong kita sampai kepada kesombongan rohani. Semoga dijauhkan dari dalam pikiran, dari dalam hati, dari dalam hidup kita. Semoga kita mengabdi Tuhan, semoga kita melayani Tuhan, semoga kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita, semoga kita melayani sesama, mengupayakan kebaikan bersama, tetap dengan semangat ketulusan hati, semangat kerendahan hati, semangat hati yang mulia, hati yang luhur, seperti yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kita memiliki prinsip, semboyan, spiritualitas, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita semakin kecil. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Semoga ad maiorem Dei gloriam, semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan pemegahan diri, bukan kesombongan rohani, bukan keinginan untuk dihormati, tetapi semoga melulu hanya karena Tuhan. Semoga motivasi pelayanan kita, tanggung jawab kita, perutusan kita, kebaikan hati kita, semua hanya karena Tuhan, bukan motivasi egoisme dan juga kecenderungan manusiawi belaka. Memang kita adalah manusia biasa, tetapi ada Roh Kudus di dalam diri kita semua. Ada Roh Kudus yang menguasai pikiran kita, ada Roh Kudus yang menguasai hati kita, ada Roh Kudus yang membimbing jalan kehidupan kita. Maka semoga ada kerendahan hati, ada hati yang mulia, ada kebaikan hati, ada ketulusan hati di dalam setiap tugas tanggung jawab dan kebaikan yang kita buat. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.